Dulu, aku termasuk orang yang gampang kali berharap. Kalau dekat sama seseorang, aku berharap dia bakal selalu ada. Kalau lagi berjuang buat sesuatu, aku berharap hasilnya sesuai sama semua usaha yang udah aku keluarin. Bahkan untuk hal-hal kecil pun, aku sering diam-diam naruh ekspektasi tinggi tanpa sadar. Aku pikir itu normal. Bukankah semua orang juga punya harapan? Tapi makin kesini aku sadar, harapan yang terlalu tinggi seringkali jadi awal dari rasa kecewa yang paling dalam. Aku pernah nungguin chat dari seseorang sampai berkali-kali buka HP. Padahal belum tentu dia sesibuk itu mikirin aku. Pernah berharap seseorang ngertii perasaanku tanpa aku harus banyak ngomong. Tapi ternyata nggak semua orang peka seperti yang aku bayangin. Pernah juga berusaha mati-matian buat mempertahankan hubungan, pertemanan, atau sesuatu yang aku anggap penting. Tapi ujung-ujungnya tetap nggak berjalan sesuai harapan. Dan yang paling bikin capek itu bukan kenyataannya, tapi pikiran sendiri. Karena setiap kali sesuatu nggak berjalan sesuai ekspektasi, aku mulai overthinking, mulai mikir, aku kurang apa? Apa aku terlalu berharap? Apa aku nggak cukup berarti? Padahal belum tentu semuanya tentang aku. Kadang hidup memang cuman berjalan nggak sesuai rencana aja. Aku pernah ada di titik di mana aku kecewa hampir sama semua hal. Kecewa sama orang, sama keadaan, bahkan sama diriku sendiri. Rasanya kayak dunia nggak pernah benar-benar berpihak. Aku ngelihat orang lain kelihatannya bahagia, hubungannya lancar, hidupnya baik-baik aja, sementara aku sibuk berusaha nenangin hati sendiri setiap malam. Lucunya, di depan orang lain, aku tetap kelihatan biasa aja. Tetap ketawa, tetap ngobrol normal, tetap bilang aku nggak apa-apa. Padahal di kepala rasanya penuh banget. Sampai suatu hari, aku sadar satu hal sederhana. Mungkin yang bikin aku terlalu sering sakit bukan karena hidup sejahat itu, tapi karena aku terlalu banyak menaruh harapan pada hal-hal yang sebenarnya nggak bisa aku kendalikan. Aku terlalu berharap orang lain akan selalu mengerti, terlalu berharap keadaan akan selalu sesuai rencana, terlalu berharap semuanya berjalan sempurna. Padahal kenyataannya, hidup nggak pernah janji bakal selalu sesuai mau kita. Dari situ, aku mulai belajar pelan-pelan buat nurunin ekspektasi. Bukan berarti jadi pesimis atau berhenti bermimpi. Bukan juga berarti jadi orang yang gak peduli. Aku cuman mulai belajar realistis. Kalau ada orang baik sama aku bersyukur. Tapi aku gak lagi memaksa mereka harus selalu ada. Kalau ada sesuatu berjalan baik, aku nikmati. Tapi aku juga siap kalau suatu saat berubah. Kalau aku gagal, aku sedih sebentar, lalu belajar lagi. Aku mulai ngerti kalau kebahagiaan nggak bisa terus bergantung sama orang lain atau sama keadaan yang ideal. Karena semakin dewasa, aku sadar yang paling menenangkan bukan saat semua harapan tercapai, tapi saat kita bisa menerima kenyataan tanpa membenci hidup. Sekarang aku masih punya banyak mimpi, masih ada banyak hal yang aku pengen capai. Tapi aku nggak mau lagi menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada hasil akhir. Aku lebih pengen menikmati prosesnya, belajar ikhlas kalau sesuatu hilang, belajar tenang kalau sesuatu berubah. Aku juga mulai lebih sering mengandalkan diri sendiri, bukan karena nggak butuh orang lain, tapi karena aku sadar manusia bisa berubah kapan aja. Hari ini seseorang bisa bilang akan selalu ada, besok belum tentu masih tinggal, dan itu nggak salah. Semua orang punya hidup masing-masing.
Akhirnya, aku belajar satu hal penting. Berharap boleh, tapi jangan sampai harapan itu jadi alasan kita kehilangan diri sendiri. Karena hidup akan terasa jauh lebih ringan saat kita berhenti memaksa semuanya harus sesuai keinginan kita. Saat kita bisa bilang, kalau memang itu buatku, dia akan datang. Kalau memang bukan, mungkin hidup sedang menyiapkan hal lain. Sekarang aku masih sering kecewa, masih sering sedih juga. Aku masih manusia biasa, tapi setidaknya aku nggak lagi menghancurkan diriku sendiri hanya karena kenyataan nggak sesuai bayangan. Aku cuman ingin hidup lebih tenang, lebih sederhana, dan lebih menerima. Karena ternyata damai itu datang bukan saat kita punya segalanya, tapi saat kita bersyukur dengan apa yang masih kita punya hari ini.